Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah jamaah Masjid Al-Islah yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di kondisi guyuran hujan ini kita masih diberi kenikmatan serta kemampuan untuk melaksanakan ibadah kita, yaitu thalabul ilmi. Dan dengan iradahnya lah kita bisa bermuajah kembali, bertatap muka untuk mengkaji dan merenungi taburan dari hikmah-hikmah yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran. Pada malam ini kita melanjutkan yaitu surat Al-Maidah ayat ke-7. Setelah sebelumnya kita membahas terkait dengan bab tentang toharoh ya, yaitu berwudu dan tayamum. Maka kita baca terlebih dahulu. Seperti biasa saya dahulu, dilanjutkan dengan ibu bapak sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqah wa mitsaqahu alladzi wasaqakum bihi idz qultum sami'na idz qultum sami'na wa ata'na wattaqullaha innallaha alimum bidzatis sudur. Orang terjemahkan sami-sami. Wadhkuru, dan ingatlah oleh kalian nikmatallahi, nikmat Allah alaikum, atas kalian, wa mitsaqahu, dan perjanjiannya, alladzi wasaqakum bihi, yang telah diikatkan dengan kalian, idz qultum, ketika kalian berkata, sami'na, kami mendengar, wa ata'na, dan kami taat, wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha, sesungguhnya Allah, alimun, maha mengetahui, bidzatis sudur, yang ada di dalam hati.
Nah, ibu bapak sekalian, kalau kita melihat dari keumuman atau dari terjemahan, maka perintah untuk mengingat nikmat Allah kepada kita. Nikmat Allah ini ternyata umum, bisa juga nikmat yang melekat pada diri kita berupa kenikmatan bernapas, kenikmatan mengedipkan mata, kenikmatan menggerakkan sendi-sendi kita. Namun dalam tafsirnya dijelaskan oleh para ulama. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan wa yaqulu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman mudzakiron, mengingatkan. Jadi berfirman dalam hal mengingatkan ibadahul mu'minina, hamba-hambanya yang mukmin, nikmatahu alaihim, nikmatnya terhadap mereka di sini adalah hamba-hambanya. Lantas apa nikmat di sini? Dijelaskan fi syar'ihi, ya, dalam hal syariat, ya, fi syar'ihi lahum, syariat kepada mereka, hadzadinal azimi, yang ditetapkan untuk mereka, yaitu berupa agama Islam yang agung ini. Jadi syariat-syariat Islam merupakan kenikmatan untuk kita, di mana semua yang Allah perintahkan, semua yang Allah larang itu tidak bertentangan dengan fitrah manusia. Bagaimana Allah memerintahkan kepada kita untuk menjaga diri kita, bagaimana Allah memerintahkan kita untuk memelihara diri kita. Sebagaimana ayat sebelumnya berbicara tentang toharoh, berbicara tentang bersuci. Ternyata bersuci itu bukan hanya sebatas menggugurkan kewajiban kita saja untuk melaksanakan kewajiban sholat, tetapi ternyata bersuci itu pun sangat berdampak positif bagi tubuh kita. Tentu saja 5 kali sehari kita bersuci, 5 kali sehari kita cuci tangan, 5 kali sehari minimalnya kita membasuh wajah kita. Semuanya itu dilakukan terutama merupakan suatu hal yang mengandung kenikmatan untuk kita. Bagaimana ibadah sholat diwajibkan tidak bisa ditinggalkan, semuanya begitu mudah. Mengangkat tangan, ruku, sujud, semuanya begitu mudah. Dalam hal menutup aurat pun ternyata yang diperintahkan menutup aurat. Adapun dengan apa menutup auratnya itu diserahkan kepada kita. Maka itu semua merupakan kenikmatan-kenikmatan untuk kita. Bagaimana kita diperintahkan untuk menikah, bagaimana aturan kita untuk memiliki anak, semuanya itu merupakan kenikmatan untuk kita. Berbeda dalam agama lain, ada yang orang apabila sudah derajatnya tinggi maka dia tidak menikah. Tentu saja itu bertentangan dengan fitrah, ya, fitrah manusia. Sedangkan Islam dengan syariatnya mampu memberikan kenikmatan, yaitu perintah untuk menikah, perintah untuk makan, minum, dan yang lainnya. Wa irsalihi ilaihim hadar rasulal karima, dan dia mengutus kepada mereka Rasul yang mulia. Tentu saja Rasul yang tidak ada cacat padanya, baik cacat secara nasab maupun cacat secara perilaku. Semuanya merupakan kemuliaan baginya. Secara nasab ia pun termasuk kepada orang dari golongan yang terpandang. Wa ma akhadha alaihi minal ahdi wal mitsaqi fi mubaya'atihi ala mutabaya'atihi wa munasaratihi wa mu'azaratihi, serta apa yang telah diambilnya dari mereka berupa perjanjian dan kesediaan untuk berbaiat kepada Rasul, bersedia mengikutinya, menolongnya dan mendukungnya, wal qiyami bidinihi wa iblagihi anhu wa qabulihi minhu, dan menyampaikannya kepada orang lain dari dia, menegakkan agamanya dan menerimanya. Untuk itulah Allah berfirman, wa dzkuru nikmatallahi, dan ingatlah karunia Allah kepada kalian, wa mitsaqahul ladzi watsaqakum bihi, dan perjanjiannya yang telah dikatakannya dengan kalian ketika kalian mengatakan kami dengar dan kami taati. Maka dalam tafsir Ibnu Katsir terdapat
tiga pendapat tentang ayat ini. Yang pertama, ayat ini perjanjian. Jadi di sini perbedaan antara perjanjian yang mana? Maka pendapat yang pertama itu perjanjian ketika Nabi mengambil janji dari orang-orang Ansor, itu di Baitul Aqobah, baik Baitul Aqobah yang pertama maupun Baitul Aqobah yang kedua. Yang kedua, pendapat yang kedua menerangkan perjanjian yang dikhususkan kepada orang-orang Yahudi, di mana mereka berjanji kepada nabi-nabi sebelumnya untuk menaati dan mengikuti nabi akhir zaman. Dan yang ketiga, pendapat ketiga adalah bahwasanya ayat ini perjanjian anak Adam kepada Allah ketika di dalam kandungan. Nah, maka di sini Imam Ibnu Katsir menyajikan kepada kita tiga pendapat ini. Wa hadhihi hiya al-baitul lati kanu yubayyi'una Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaiha inda islamihim. Baiat inilah yang dimaksud ketika mereka mengucapkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat mereka masuk Islam. Jadilah perjanjian umat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad. Kama qalu, sebagaimana mereka mengatakan, bayakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ati. Kami berjanji setia kepada Rasulullah untuk mendengar dan menaatinya fi mansyatina wa makrohina, baik ya dalam keadaan bersemangat atau dalam keadaan kami tidak bersemangat. Wa asarotin alaina, kami mengesampingkan kepentingan pribadi kami. Wa ala nunazi'a al-amro ahlahu, dan kami tidak akan menentang perintahnya yang dikeluarkan olehnya. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa malakum, dan mengapa kalian tidak beriman. Wa rasulu, sedangkan Rasul yada'ukum, menyeru kalian litu'minu birabbikum, untuk beriman kepada Rabb kalian. Wa qad akhadha mitsaqakum, dan sungguh telah mengambil perjanjian dari kalian, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Jadi terkait dengan bai'ah Aqobah ya. Baitul Aqobah adalah janji orang-orang Ansor penduduk Madinah kepada Rasulullah. Ya, kalau kita baca dalam Nurul Yakin atau dalam Sirah Nabawiyah, bahwasanya orang-orang musyrik itu senantiasa melaksanakan ibadah haji menurut tata cara mereka. Maka ketika datang ibadah haji, jadi sama ibu bapak waktunya, yaitu pada tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13 bulan Zulhijjah. Namun memang ada tata cara yang berbeda. Maka pada momen haji itu digunakan oleh Rasulullah untuk mendakwahkan agamanya kepada para kabilah yang datang. Ada yang menolak, ada juga yang menerimanya. Yaitu pada tanggal 11 kenabian, ya, pada tahun 11 kenabian, artinya 11 tahun setelah Nabi diutus, ya. Maka beliau menemui kabilah dari Madinah, yaitu kaum Khazraj ya, kaum Khazraj. Maka di antara mereka ada yang mendengar, berdiskusi, lalu masuk Islam di antara mereka. Lalu mereka kembali ke Madinah, mengabarkan hal itu kepada kaumnya, dan pada tahun berikutnya, pada waktu haji berikutnya di tahun 12 kenabian, maka mereka datang ya, sebanyak 12 orang ya. Maka mereka pada waktu itu dengan sembunyi-sembunyi mengadakan pertemuan dengan Nabi Muhammad SAW di Aqobah. Begitu 12 orang dengan Nabi. Nah, maka di sini saya tampilkan yang diambil dari tafsir Al-Qurtubi ya. Nah, nanti kita baca. Nah, 12 orang ini mereka berbaiat kepada Nabi. Ya, nanti kita bisa lihat hadisnya. Nah, di sini saya tampilkan tafsir dari Al-Qurtubi selain dari tafsir Ibnu Katsir. Walladzi alaihi al-jumhuru minal mufassirina, ya, menurut mayoritas ulama dan para mufassir, ka Ibni Abbasin, seperti Ibnu Abbas, Wasuddi dan As-Suddi,
huwa al-ahdu wal mitsaqu alladzi jaralahu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, perjanjian yang ada di antara mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa mereka akan mendengar, sam'i akan mendengar, wa ta'ati dan akan menaati, fil mansyati baik dalam keadaan senang, wal makruhu ataupun dalam keadaan susah ya, makruh gitu kan ya, dalam keadaan susah. Idz qalu ketika mereka mengatakan sami'na kami mendengar, wa ata'na dan kami menaati, kama jaro laital aqobati tahta syajaroti, hal itu sebagaimana yang terjadi pada malam Aqobah, berarti perjanjian ini ya terjadi pada malam hari dan sembunyi-sembunyi ya, karena takut ketahuan oleh kaum musyrik Mekah yang pada waktu itu ya agama Islam dianggap radikal ya, oleh siapa? Oleh kaum musyrik Mekah pada waktu itu ya. Jadi sembunyi-sembunyi ya Rasulullah ini. Wa adofahu ta'ala ila nafsihi kama qala, hal ini Allah mengidofatkan, menggandengkan perjanjian tersebut kepada zatnya, di mana Allah berfirman, innama yubayyi'unallaha, sesungguhnya mereka berjanji kepada Allah. Pabaya'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indal aqobati ala am yamna'uhu mimma yamna'una minhu anfusahum wa nisa'ahum wa abna'ahum. Mereka berjanji setia kepada Rasulullah di Aqobah. Jadi Aqobah itu nama tempat di daerah Mina, di mana mereka akan melindungi beliau sebagaimana melindungi diri mereka, istri-istri mereka, anak-anak mereka, dan para sahabatnya akan berangkat menuju tempat mereka. Karena kenapa orang-orang Madinah begitu yakin dan juga begitu percaya bahwasanya ini adalah nabi terakhir, dan mereka bersemangat untuk mengikutinya bahkan melindunginya. Tentu saja awalnya sebelum mereka bertemu dengan Nabi di Madinah, ibu bapak, sudah ada orang-orang Yahudi. Jadi mereka sering mendengar ketika di Madinah orang Yahudi selalu bilang, awas nanti ketika ada Nabi akhir zaman kami akan menguasai kalian, kami akan menguasai dunia. Awas ketika nanti akan lahir Nabi terakhir kami, kalian akan kami perbudak. Nah itu. Jadi orang-orang Yahudi itu menantikan kedatangan Nabi akhir zaman, dan orang-orang Madinah ini ketika mereka musyrik belum masuk Islam itu sudah banyak mendengar tentang keterangan-keterangan Nabi akhir zaman, maka mereka mendahului. Jangan sampai orang-orang Yahudi mendahului kita. Dan memang orang-orang Yahudi ini meskipun mereka didahului dan orang-orang Yahudi ini tahu ternyata Nabi Muhammad Nabi terakhir, mereka pun enggan mengikutinya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad bukan keturunan dari Bani Israel. Itu kekecewaan mereka gitu ya. Mereka mempercayai benar akan muncul. Anda harus menonaktifkan mode pesawat. Pencet. Mereka mengetahui dan mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir mereka, namun mereka enggan mengikutinya, lagi-lagi tidak sesuai dengan keinginan mereka. Maka orang ini langsung mereka gitu ya bersemangat, ternyata ini yang diberitakan oleh orang-orang Yahudi itu. Maka mereka langsung ya menyambut dan juga berbaiat kepada Nabi. Maka pada tahun berikutnya yaitu pada tahun ke-13 kenabian, mereka datang lagi ya orang-orang Madinah ini, yaitu dari kalangan kaum kabilah Khazraj dan juga Aus. Jumlah mereka ada 73 orang dan 2 orang perempuan. Lagi-lagi sembunyi-sembunyi mereka mengadakan pertemuan. Dan pada waktu itu Nabi juga datang ditemani oleh paman beliau, yaitu Al-Abbas. Yang waktu itu Al-Abbas masih dalam keadaan musyrik ya. Masih dalam keadaan musyrik pada waktu itu. Maka kenapa ditemani Abbas? Maka yang pertama Abbas mengatakan, sesungguhnya ya
anakku ini ya, orang ini memiliki nasab, memiliki keluarga yang senantiasa keluarganya itu yaitu kami selalu melindunginya, baik yang satu akidah maupun yang tidak satu akidah. Karena kan waktu itu Bani Hashim itu tidak semuanya masuk Islam. Ada yang tidak masuk Islam tapi melindungi Rasulullah karena nasabnya yang kuat, kesukuannya yang kuat. Maka Al-Bas mengatakan kepada orang-orang Madinah itu, kami itu melindunginya, maka sekarang dia boleh memilih apakah akan tetap bersama kami atau ikut dengan kalian yang tidak ada hubungan darah apapun gitu ya. Maka kan pada waktu orang-orang Madinah menawarkan, kalau Anda bersama kami gitu kan, maka kami akan melindungi Anda dan bersama-sama mendakwahkan agama Islam ini. Maka terjadilah ya Baitul Aqobah, perjanjian yang kedua. Nah setelah itu kan langsung Nabi Muhammad hijrah ke Madinah sampai beliau wafat. Meskipun Fatu Mekah sudah ditaklukkan, tetap Nabi Muhammad itu berdomisili di Madinah karena kan sudah ada perjanjian tidak akan meninggalkan mereka. Nah istri-istri mereka, anak-anak mereka dan para sahabatnya akan berangkat menuju tempat mereka. Artinya hijrah, sok ke sini gitu kan. Anda bersama kami. Dan Nabi Muhammad pun tidak mementingkan diri sendiri. Beliau dan para sahabatnya yang di Mekah yang tertindas itu berhijrah, ya berhijrah ke Madinah. Wa kana awalu man baya'ahu, dan orang yang pertama kali berjanji setia kepada Rasulullah adalah Al-Bara' ibna Ma'rurin, adalah Bara' ibnu Ma'rur. Wa kana lahu fitil kalailatil maqamu al-mahmudu fi tawassuki li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam itu dia berhasil memperoleh kedudukan yang terpuji karena percaya kepada Rasulullah dan mengeratkan perjanjian dengan beliau. Jadi menurut para ulama, Bara' al-Ma'rur ini adalah orang yang pertama berbaiat kepada Rasulullah. Orang yang pertama ya menjabat tangan Rasulullah. Orang yang pertama yang akan melindungi atau orang pertama yang menyatakan akan melindungi Rasulullah dan membela beliau beserta agamanya. Maka disebutkan orang yang pertama memiliki kedudukan yang mulia karena yakin, orang pertama yang yakin, orang pertama yang menjabat tangan beliau, dan orang yang pertama yang mengikrarkan akan melindungi beliau dan akan membela beliau dan agamanya. Wasyaddu li'aqdi amrihi, ya, dialah yang mengatakan dengan kuat, wahwal qailu, mengatakan walladzi, dan demi zat ba'asaka yang mengutusmu, bil haqqi, dengan membawa kebenaran, linamna'unuka mimma namna'u minhu uzurona, sesungguhnya kami akan melindungimu sebagaimana kami melindungi sarung kami. Sarung di sini diartikan sebagaimana diri kita, juga keluarga kita, dan juga kabilah kita. Jadi artikan sarung ya. Jadi sarung itu ungkapan majazi untuk menunjukkan sesuatu yang dilindungi ya. Biasanya kalau kita melindungi sesuatu itu dengan sarung gitu ya. Nah, kemudian pabayina ya Rasulullah panahnu wallahi abnaul hurubi wa ahlul halqati warisnaha kabiron an kabirin. Maka baiatlah kami ya Rasulullah, kami keturunan orang-orang yang suka berperang. Karena kan kita ketahui di Madinah itu ya Bani Khazraj dan Bani Aus senantiasa berperang gitu ya. Wa ahlul halqati, dan juga orang-orang yang suka berunding. Nah, ya. Jadi kadang perang, kadang berunding. Warisnaha, kami mewarisi itu, kabiron an kabirin, dari generasi ke generasi. Nah, itulah salah satu baiat ya yang dilakukan oleh orang-orang Madinah kepada Rasulullah sebelum hijrah.
Al-khobaru al-masyhuru fi sirah Ibni Ishaq. Itulah berita masyhur yang tertera dalam sirah Ibnu Ishaq. Nah, jadi Imam Al-Qurtubi menuliskan sirah ini dari Ibnu Ishaq ya. Jadi para mufassir itu mereka mencari keterangan selain bahasa juga keterangan tarikh gitu ya. Wa ya'ti dzikru bai'ati ridwani fi maudhi'iha. Adapun mengenai bait al-ridwan, hal ini akan dijelaskan pada bagiannya. Ibu bapak sekalian, kita sedang membahas tentang mitsaqakum ya. Dalam ayat tadi perjanjian kalian ya. Jadi kan ulama berbeda pendapat. Satu, apakah perjanjian ini tentang Baitul Aqobah? Yang kedua perjanjian orang Yahudi, dan yang ketiga perjanjian Bani Adam terhadap Allah, dan kita sedang berbicara tentang pendapat yang pertama. Nah, ini isi dari perjanjian Baitul Aqobah yang pertama. Tidak ada dalam tafsirnya, maka saya tampilkan sajikan yang bersumber dari hadis riwayat Bukhari, dan riwayatnya pun bukan hadis riwayat Bukhari saja. Hadis diterima dari An Ubadah bin Somiti, dari Ubadah bin Somit radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai kepadanya. Wa kana syahida badron, dan beliau ini Ubadah bin Somit ini mengikuti perang Badar. Wa huwa ahadun nuqabai lailatal aqobati, dan beliau Ubadah bin Samit ini salah seorang utusan dalam pertemuan Aqobah. Berarti Ubadah bin Samit ini kaum muhajirin atau ansor, ibu bapak? Kaum ansor ya, karena beliau yang mewakili kaumnya, yaitu kaum ansor orang Madinah. Karena waktu itu belum ada istilah kaum ansor, tapi masih disebut dengan orang Yastrib ya, atau suku Khazraj atau suku Aus. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haulahu isobatun min ashabihi, beliau bersabda yang dikelilingi oleh para sahabatnya. Beliau mengatakan, bayi'uni, berbaiatlah, berjanjilah kalian semua kepadaku. Ala, kalau ada kata ala menunjukkan suatu kewajiban. Kalau ada kata ala menunjukkan suatu kewajiban. Yang pertama, la tusyriku billahi syai'an, tidak boleh atau tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Inilah pondasi akidah. Karena sebaik-baiknya amal, kalau akidahnya salah maka amal itu tertolak. Dan Nabi pun berdakwah tentu akidah dahulu. Mengenai ibadah, akhlak, hukum-hukumnya itu datang kemudian. Karena yang dipondasi yang pertama adalah akidah. Maka berjanjinya pun yang pertama murnikan dulu akidahnya. La tusyriku billahi syai'an, janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu pun ya. Dalam hal ibadah dan yang lainnya tidak menyekutukan Allah. Wala tasriku, dan janganlah kalian mencuri. Yang pertama adalah memelihara akidah kita, memelihara kepercayaan kita, memelihara keyakinan kita. Yang kedua memelihara diri kita dan juga orang lain, memelihara hak-hak diri kita dan juga hak-hak orang lain. Karena mencuri itu adalah melanggar hak-hak pribadi dan juga hak-hak orang lain ya. Jadi ini memelihara harta. Yang kedua, peliharalah harta kalian dan juga harta orang lain, karena mencuri juga sama dengan tidak memelihara harta kita ya. Bercampur antara hak dengan yang batil. Wala taznu, dan janganlah berzina. Nah, berzina berarti salah satu memelihara badan kita dan juga memelihara kehormatan kita. Nah, jadi yang pertama memelihara keyakinan kita, kepercayaan kita, akidah kita. Yang kedua jangan mencuri, berarti memelihara harta kita dan juga memelihara harta orang lain. Yang ketiga jangan berzina, berarti memelihara diri kita dan juga memelihara kehormatan kita.
Wala taqtulu auladakum, dan janganlah kalian membunuh anak-anakmu. Ini memelihara nasab kita, memelihara keluarga kita. Nah ya, karena kan siapa lagi yang akan merawat kita, melanjutkan kita, mendoakan kita kalau tidak anak-anak kita. Kenapa jangan membunuh? Yang pertama, kebiasaan orang jahiliyah selalu membunuh ya anak-anak perempuan. Yang kedua, membunuh karena takut miskin. Ya, takut untuk ya mati terbunuh ya. Kan ada ibu ya kasus ya ibu yang meracuni anaknya ya, takut tidak dikuliahkan. Nah, mikir-mikir kuliah tuh gitu. Lami keneh gitu kan. Nah, yang kedua, wala ta'tu bibuhtanin taftarunahu baina aidikum wa arjulakum. Tidak membuat fitnah. Di sini fitnah diartikan buhtanun, tidak membuat fitnah di antara kalian. Nah, ya. Kemudian wala ta'su fi ma'rufin, tidak durhaka terhadap perintah kebaikan. Nah, jadi yang pertama memelihara akidah kita, yang kedua memelihara harta kita dan orang lain, yang ketiga memelihara diri dan juga kehormatan, yang keempat memelihara nasab keturunan keluarga, yang kelima memelihara hubungan baik antar sesama manusia, dan yang keenam tidak mendurhakai terhadap kebaikan. Karena kalau durhaka terhadap kebaikan akan muncul kekacauan. Jadi ini semuanya baiat ini merupakan pondasi ya. Jadi bukan hanya untuk pada Baitul Aqobah sendiri, untuk sekarang pun merupakan janji kita. Dan janji itu kembali maslahatnya kepada kita juga ya. Nah, fama wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang menepati perjanjian itu, maka ia akan diberi pahala oleh Allah. Waman asoba min dzalika syai'an fa uqiba fid dunya fa huwa kafaratun lahu. Nah ya. Kemudian barang siapa yang melanggar salah satu dari perjanjian itu, maka ia akan dihukum di dunia. Hukuman itu merupakan kafarah tebusan baginya. Jadi kafarah itu adalah penebusan, penggugur ya, penggugur. Nah, dan jika di sini, dan barang siapa yang melanggar salah satunya kemudian ditutup oleh Allah, maka perkaranya terserah kepada Allah. Jadi kalau istilahnya mah tidak ketahuan ya, maka itu terserah Allah urusannya. Maka ini terkait dengan hukuman hudud ya, kan mencuri, berzina, itu semuanya ada kafaratnya kan ya. Yang mencuri potong tangan misalkan, yang berzina hukum rajam. Nah, kalau misalkan itu tidak terkuak ya, maka diserahkan kepada Allah. Diserahkan kepada Allah. Jika dia berkehendak untuk mengampuninya, maka akan diampuni, dan jika berkehendak untuk menghukumnya, maka dia akan menghukumnya. Maka kami pun berbaiat kepada Rasulullah atas yang demikian itu. Nah, ini isi dari perjanjian atau Baitul Aqobah yang pertama ya. Jadi Rasulullah ini masih berbicara tentang pondasi awal, belum masuk kepada menolongnya, belum masuk kepada membelanya. Masih sok kuatkan heula sebelum kami datang kepada kalian, kuatkan dulu pondasi-pondasi ini. Akidah tentang harta, jangan berzina, kemudian jangan membunuh anak-anak kalian, jangan membuat fitnah di antara kalian, dan jangan menolak kebenaran. Setelah kuat kembali lagi. Nah, maka pada tahun berikutnya, pada tanggal 3 ya, pada 12 kenabian datang lagi kan yang 73 orang, disusul dengan 2 orang perempuan untuk mengadakan perjanjian. Nah, di sini hadis riwayat Ahmad ya, yang diterima dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai Rasulullah, kami berbaiat kepadamu dalam hal apa saja?" Rasulullah SAW menjawab, "Tubayi'uni ala sam'i wa ta'ati fin nasyati wal kasali." Kamu berbaiat kepadaku untuk mendengar dan taat ketika bersemangat dan malas.
wan nafaqati fil usri wal yusri, untuk menafkahkan harta ketika sulit atau ketika mudah, wa alal amri bil ma'rufi wa nahyi anil munkar, dan untuk menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, wa ang taqulu fillahi, untuk berbicara di jalan Allah, la takhafuna fillahi laumata li aimin, kemudian tidak takut kepada orang yang mencela. Nah ya, tidak takut kepada orang yang mencela. Ala antang suruni, nah, hendaklah kalian menolongku, patam nauni idza qadimtu alaikum, jika aku datang kepada kalian. Nah ini baru ada perjanjian ya, ada perjanjian. Melindungi aku sebagaimana kalian melindungi diri kalian, istri dan anak-anak kalian, dan bagi kalian adalah surga. Inilah pondasi akan munculnya suatu kota, suatu negara yang akan menguasai pada waktu itu belahan dunia. Jadi pondasinya itu ini, perjanjian Baitul Aqabah. Setelah Nabi hijrah ke Madinah, maka mulailah di sana tatanan kota, tatanan agama, tatanan pemerintahan yang muncul, yang dapat meruntuhkan kerajaan Persia dan juga kerajaan Romawi pada waktu itu. Ini pondasi pertamanya. Dan Rasulullah itu berjuang bersama siapa? Bukan orang senasabnya. Maka kan Baitul ini adalah pemindahan ya, pemindahan lindungan dari keluarganya Bani Hashim di Mekah ke Madinah gitu, ke orang-orang Madinah yang tidak ada sangkut pautnya darah dengan beliau ya. Nah, itu tentang pendapat yang pertama, bahwasanya perjanjian ini adalah terkait dengan perjanjian orang-orang muslim kepada Nabi Muhammad. Pendapat yang kedua, wakila, menurut suatu pendapat, hadza tidzakarun lil yahudi, merupakan peringatan yang ditunjukkan kepada orang-orang Yahudi, bima uhidza alaihi minal mawasiki, karena Allah telah mengambil janji dari mereka, wal uhudi fi mutabaati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, janji dari mereka bahwa mereka bersedia akan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka sudah berjanji, kami akan janji mematuhi Nabi akhir zaman. Tapi karena lahir bukan keinginan mereka, mereka menolaknya, padahal sebelumnya mereka sudah berjanji. Nah itu. Jadi yang kedua, ternyata ini bagi orang Yahudi gitu ya, untuk menaati perjanjian kalian. Allah sudah memberikan kenikmatan kepada kalian, kepada orang-orang Yahudi. Wa in qiyadi li syar'ihi, dan taat kepada syariatnya. Rawahu Ali ibn Abi Thalhata an Ibni Abbasin. Demikianlah menurut apa yang diriwayatkan oleh Ali ibnu Abu Thalha dari Ibnu Abbas. Nah, kemudian pendapat yang ketiga mengenai perjanjian, wakila, menurut pendapat yang lain, huwa tidzakarun, hal ini merupakan peringatan bima akhoda ta'ala minal ahdi ala dzurriyyati adama, peringatan terhadap anak Adam, karena Allah telah mengambil janji dari mereka hina istahrojahum min sulbihi, ketika mereka dikeluarkan oleh Allah dari tulang sulbinya, jadi dalam rahim. Jadi ini ya dalil kita sudah baiat kepada Allah ya, jadi tidak usah berbaiat lagi. Ini dalilnya. Jadi sok aya kan, Ustadz sudah berbaiat, nah gitu, udah Islam belum, syahadat lagi. Ini kan dalilnya sudah ada, menemukan ya. Wa asyhadahum ala anfusihim, dan mengambil kesaksian dari diri mereka melalui firman-Nya, alastu birabbikum. Nah inilah perjanjiannya, bukankah aku ini Rob kalian, Tuhan kalian? Qalu, mereka menjawab, yaitu anak Adam, kita di dalam kandungan, bala, betul, engkau Tuhan kami, syahidna, kami bersaksi. Ini sudah ya, sudah bersahadat kita ya. Ini syahadat kita. Jadi kalau ada orang yang mengatakan kita belum bersahadat, nah kita ini dalil ini sudah kita ya. Dan terlahir dalam keadaan fitrah, yuladu ala fitrah. Nah bisa dicatat gitu ya, ini ayat yang kalau ada yang mengatakan belum bersahadat kita. Qalahu mujahidun, demikian menurut pendapat Mujahid.
wa Muqatil ibnu Hayyan dan Muqatil ibnu Hayyan. Wal qaulu al awalu adharu, tetapi pendapat yang pertama lebih jelas. Jadi betul ayat ini, tapi ayat ini bukan berbicara tentang Al-Maidah ayat ke-7 menurut Imam Ibnu Katsir, yaitu pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan As-Sa'di. Jadi yang tadi Pak Bu, jadi ayat yang ke-7 tadi ternyata kata Ibnu Katsir kesimpulannya pendapat yang pertama yang lebih masyhur, yang lebih bisa diterima. Kemudian dipilih oleh Ibnu Jarir. Tsumma qala ta'ala, terakhir wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah. Ta'kidun wa tahridun, hal ini mengukuhkan dan memacu ala mawa tobati taqwa fi kulli hal, untuk tetap berpegang kepada takwa dalam semua keadaan. Takwa sekali lagi memelihara diri. Takwa memelihara diri. Tadi sudah ya, setiap perjanjian pasti memelihara akidah, harta, jiwa, kehormatan, keturunan, dan juga memelihara hubungan dengan sesama manusia. Summa a'lamahum, selanjutnya Allah memberitahukan kepada mereka, annahu ya'lamu, bahwa jasanya dia mengetahui, ma yatakholaju fi domairi wasaroiri minal asrori wal khawatiri, mengetahui semua yang tersimpan di dalam hati mereka berupa rahasia dan bisikan-bisikan hati. Untuk itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha alimu bidzatis sudur, sesungguhnya Allah Maha mengetahui isi hati kalian. Nah, Ibu Bapak, itulah penjelasan ayat pertama dari tafsir Ibnu Katsir dan juga diambil dari tafsir Al-Qurtubi serta diambil dari hadis-hadis. Jadi kalau kita lihat tafsir Ibnu Katsir itu sedikit ya penjelasannya. Maksudnya sedikit yang kita baca, mungkin kandungan maknanya banyak gitu ya. Lebih banyak dari yang disebutkan tadi. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua dan menjadi hikmah bagi kita serta jadi amal soleh apa yang kita baca, apa yang kita renungkan, dan apa yang kita bayangkan. Tutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hada wastaghfiruha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.